Halo teman-teman, ketemu lagi. Ini sekarang ada penerima beasiswa ASEAN tahun kemarin dari Penabur. Kita juga sebelumnya udah interview tahun kemarin. Sekarang kita mau nanya-nanya lagi buat kehidupan sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di Singapura. Boleh dong, kenalin lagi. Halo semuanya, nama saya Gabriel James Gunawan. Saya kuliah di Technological University of Singapore. Saya jurusan Mechanical Engineering, dan ya saya penerima beasiswa saya. Sip, gimana kuliah di sana? Langsung tembak. Langsung tembak. Mostly enak sih. Gurunya ramah. Walaupun mungkin ada beberapa guru yang lumayan gas ya, tapi mostly dia ramah. Orang Singapuranya, kalau menurut I, baik-baik juga. Yang I encounter sih, rata-rata kayak gitu. Friendly, mau ngajarin. Mungkin kalau belajar, bagusan sama orang Indonesia. Kenapa menurutmu lebih bagus belajar sama orang Indonesia, James? Atau preferensi dirimu? I guess itu preferensi I, tapi gimana ya, lifestyle-nya kan mereka juga udah adaptasi di sini, dan kita belum fully adaptasi ke lingkungan Singapura. And I guess being bersama orang-orang yang sama kayak kita lebih enak gitu loh, lebih nyaman. Lebih guyup lah ibaratnya lah ya. Iya, lebih guyup. Mungkin in the next year mungkin bisa udah bisa mulai kayak belajar sama orang Singapura. Tapi the first year I think akan belajar sendiri atau sama teman. Oke. Nah terus gimana? Ini kan lagi COVID nih, gimana kehidupan dirimu di kampus selama ini? Pertama, I have to say kalau Singapura itu sangat cepat gitu loh buat menangani pandemi kayak gini. Iya benar. Satu, dia udah strict dalam social distancing sama penggunaan masker. Itu kita dikirimin kayak email dari presiden office-nya. Kalau off, kalian harus kemana-mana bawa masker, atau enggak kalian didenda. Terus social distancing juga kayak di limit gitu loh. Kayak mungkin satu kelas maksimal 30 orang pertamanya. Terus setiap kali kelas kayak kita di foto gitu. Jadi untuk tracing gitu. Terus juga dari NTU sendiri dia cepat adaptasi. Artinya yang QR code itu kan belakangan ini pemerintah Singapura kayak terbitin juga QR code sendiri. Tapi sebelumnya NTU udah punya QR code dia punya sendiri. Jadi untuk tracing di dalam NTU. Terus kelas juga cepat banget sih switch-nya jadi online. Meeting gitu semua di done online dengan video call dan lain-lain. Necessary shops tetap buka, kayak misalnya kayak kantin atau grocery store itu tetap buka, jadi nggak ada masalah di situ. Terus NTU itu suka sering banget kasih student care package namanya. Wow, jadi kayak apa tuh? Jadi kayak goodie bag tentang mainan kayak Rubik's Cube kecil-kecil. Enak banget dikasih mainan. Ya dia kayak gini. Iya. Nah itu terus sama snack mungkin buat kita di tengah-tengah karantina ini. I think that's very nice sih. Terus ada juga beberapa kali dia kasih kita makanan. Jadi kayak dikasih lunch gitu buat every student. Enak dong, kayak bentuk support dari kampus ya. Bentuk support dari kampus. Beberapa orang punya perspektif kalau hidup di Singapura kan cukup mahal, ya kan? Nah, sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di Singapura itu gimana sih untuk memanfaatkan uang beasiswa sama untuk alokasi beasiswanya itu gimana? Oke, mungkin saya harus bahas dulu pengeluaran sehari-hari kali ya. Nah, boleh. Bisa lebih jelas. Ada gambarannya. Kalau gambarannya sih kira-kira gini. Kalau kita makan dan basic kayak basic living things itu mungkin cukup $10 per hari. Oke. Transport I mainly pakai buat ke gereja dan mungkin beli barang, terutama grocery dan yang lain-lain. Itu for me enough sih, $10 per bulan. Yang paling kontroversial kalau menurut saya paket internet. Mungkin di Indonesia kayak kita spend berapa sih, paling 100.000, 50.000 ya. Bulan, that's logical. Tapi kalau di sini, to be honest, I nggak spend sama sekali. I bener-bener $0.
I spend on Right. paket internet. Kenapa? Karena di NTU sendiri, I kan 90% of my time tuh di NTU. Di NTU sendiri, semuanya itu udah ada wifi. Dan otomatis login. Jadi, dan coverage-nya hampir 100%. Jadi, jadi kayak kemana-mana nggak perlu internet. Paling kayak jalan 1 meter, 2 meter udah dapet internet lagi. Nah, terus kalau yang sisanya 10% itu mungkin ke gereja atau yang lain, ke gereja tempat ibadah, mungkin itu emang nggak ada wifi. Emang harusnya kita nggak buka handphone. Jadi nggak masalah kalau menurut saya. Kalau ke mall gitu, itu juga ada wifi-nya. Oke, dan itu otomatis ada login wifi, juga. otomatis login juga. Dan public transport, mungkin kecuali bus, ada wifi-nya. Kayak MRT station, bus station, itu semua ada wifi-nya. Jadi I think paket internet itu not necessary, kecuali mau telepon orang. Oke, itu pulsa lah ya. Iya, pulsa. Kenanya Nah, bayar pulsa. terus juga kita mesti bayar buku atau peralatan. In my case, tahun lalu ada pelajaran gambar. Jadi saya harus beli peralatan kayak gambar teknis gitu. Oke. Jadi harus beli garis kayak busur jangka gitu loh, yang I nggak expect ada year pertama. Nah, itu minor sih, to be honest. Paling buat 1 semester mungkin $20-40 itu make sense. Nah, keluarannya apa lagi ya? Dorm. Aku tuh harus ngeluarin dorm karena yang paling bedom tadi berapa? Bedom tuh kayak majority of my spending gitu. Oke. Kalau I kan pilih hallnya berdua. Jadi di NTU itu ada 2 pilihan, dua atau sendiri. Nah, masing-masing pilihan tuh ada 2 pilihan lagi, mau AC atau enggak. I pilihnya yang berdua AC. Itu sekitar safe to say sekitar $3,000 per semester, per tahun. Nah, langsung bayar muka 3.000 per tahun berarti ya? Enggak. Kita bayar dicicil per bulan. Di mukanya itu sekitar $600 buat 2 bulan. Oke. Nextnya di bill setiap akhir semester. Terus mengenai scholarship, itu kan aku dikasih 5.800 per tahun. Iya. Kalau menurut saya itu cukup banget. Nah, buat basic kehidupan sehari-hari, I think cukup banget. Tapi mungkin harus tambah sedikit untuk kayak keperluan pribadi, mungkin obat-obatan, rekreasi sendiri, atau mungkin bikin rambut kayak gitu. Kalau hangout gimana? Iya, hangout biasanya itu keluarin dari kantong sendiri sih. Oke. Jadi hangout itu bedanya kalau sama Indonesia mungkin kalau di sini tuh kita lebih lebih jarang keluar buat kayak ke kafe gitu. Sedangkan instead kita kayak hangout di fasilitas sekolah. Ada banyak banget tuh fasilitas sekolah yang kayak bagus buat tempat hangout, kayak misalnya kayak ruang belajarnya. Itu ada ruang belajarnya, ada mungkin gym juga, tempat olahraga. Itu I think enak banget buat kalau main sama teman-teman. Oh, jadi justru dirimu malah hangoutnya di fasilitas kampus sekolah. Ya. Kalau menurut saya cukup banget gitu. Dan itu kayak cukup refreshing lah for studying. Tapi selama di Singapura, selama at least kuliah di sana deh, pernah keluar kampus untuk rekreasi kah? Obviously pernah, tapi jarang banget sih. Dan mungkin sekali hangout mungkin bisa keluar kayak $15-20. Karena emang lumayan mahal. Oke. Nah, kalau ditaksir pengeluaran per bulan ya, tidak termasuk dorm ya, karena dorm kan mungkin termasuk dorm ya. Dibayar di akhir semester. Kasarannya per bulan? Ini berapa? Berapa? Biasanya saya rada kaget gitu sih, karena kan dari awal saya udah kira kayak, dari Singapura pasti mahal, pasti kayak beda banget Indonesia. Tapi kalau total, rata-rata dapatnya sekitar $300-350 per bulan. $350? Iya. Jadi itu sekitar 3,5 juta. Which is actually not that bad. Nggak begitu mahal lah ya. Nggak begitu mahal. Okay. Tapi justru ya malah mirip-mirip sama biaya hidup di Jakarta ya. Karena mirip-mirip ya.
Tapi mungkin kalau di sini kita lebih sederhana ya. Kalau di Jakarta kan dengan 3.500.000 mungkin kita bisa makan di luar kayak sering. Benar. Mungkin bisa habis makannya tuh 3,5 tuh bisa termasuk udah makan di luar, hangout bareng. Makan di luar, hangout bareng, nonton terus. Berarti untuk keperluan pribadi, tapi kalau untuk keperluan akademik $350 itu apakah sudah termasuk dalam pengeluaran itu atau? I think bisa disummarize kayak gitu deh. $350 itu bisa. Tadi $5,300 ya per tahun ya dari ASEAN. $5,800. $5,800 kan? Iya. $5,800. Per bulan berarti berapa ya? 300 ada gak ya? Dipotong dorm kan sekitar 2.800 sampai 3.000. Dorm I kebetulan dapetnya kayak yang lumayan lama, jadi ada lebih murah. Jadi dapetnya kayak 2.800. Nah itu $300. Sisanya $3.000. Nah $3.000 itu biasa kan kita bagi 10 bulan. Tapi karena lagi COVID gini, I terpaksa tinggal di Singapura for more than 10 months. Jadi mungkin harus tambah dikit dari kantong sendiri. Ya so far nggak jauh-jauh banget lah untuk rogoh kocek dari kantong sendiri ya lah, James ya. Siasat-siasat apa aja yang biasanya kamu lakuin buat menekan budget untuk rogoh kocek dari kantong sendiri? Itu lumayan menarik juga karena gini, kalau menurut saya satu semua harus dicatat. 5.800 itu kan dibagi 2 per semester. Dikasih 2.800. Enggak. Per semester dikasih 2.600. 2.800. Itu dipotong pajak. Oke. Ini 5.900 itu bukan full dikasih kita, itu belum. Jadi totalnya yang dapat ke kita itu sekitar 2.700-an. Nah, kan lumayan banyak tuh Kak. Dan saya sebagai anak SMA mungkin kayak rada nggak terbiasa pegang uang sebagai itu. Mungkin awalnya sih saya catat. Jadi saya mulai dengan saya catat semuanya. Jadi kayak pengeluaran saya catat. Jadi ada targetnya gitu loh. For the rest of this month budget I tinggal segini. Jadi I harus survive on berapa dolar per hari. I think that's a good starting point. Tapi lama-lama kalau udah terbiasa, kita udah tahu sendiri kayak kita harus hemat. Terus kedua, selain catat itu, I think mindset sih. Harus bisa nentuin mana yang perlu, mana yang enggak. Jadi kayak mana yang kemauan doang atau mana yang emang. Menarik nih. Terus next-nya, I think masak di rumah, masak sendiri. Kayak I beli kemarin rice cooker. Itu hemat banget sih. Karena kayak harga kayak beras gitu ternyata udah beda jauh sama Indonesia. Kayak 5 kilo kayak sekitar 50.000, 60.000. Dan itu bisa dimakan kayak for 1 or 2 months buat 2 orang. Oh, jadi beli nasi pun patungan sama teman berarti sama? Iya, jadi enaknya kalau dari roommate sih kalau menurut saya kayak gitu kayak rice cooker kan kayak such a big investment gitu kan. Itu kayak $50 kita harus bayar upfront. Dan I think kalau ada roommate itu bisa lebih ringan lah. Patungan. Iya, bisa patungan. Tips lain patungan berarti kan? Tips lain patungan, iya. Oh iya. Berarti pencatatan, terus mindset. Ya patungan tuh bonus lah ya kalau dapat. Iya, patungan bonus nggak bisa dihitung gitu sih. Dan masak sendiri sih. Itu yang main ways gimana I cut my spending. Termasuk pengeluaran tidak terduga, termasuk pencatatan nggak? Pengeluaran tidak terduga sih, to be honest, I nggak masukin karena jadi I kan dikasih kayak kartu bank gitu kan. Nah, I juga punya satu lagi dari my parents untuk digunakan buat transfer money dari Indonesia ke Singapura. Nah, biasanya yang kartu yang dari my parents itu I nggak pegang. Jadi kayak kalau misalnya I butuh something urgent, kayak misalnya kayak ada kecelakaan atau apa, I bisa pakai yang itu. Tapi from day to day basis, I pakai yang dari scholarship.
Oke. Jadi pengalokasian biasa apa namanya keuangan itu udah benar-benar jelas ya, mana yang dari orang tua untuk buat Yap. untuk apa, Iya, jelas banget. yang dari beasiswa tuh untuk ternyata Iya. untuk sehari-hari benar. Oke. Justru kaget tuh ternyata cukup murah untuk spending $350 per bulan sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di Singapura kan. Itu bener, saya juga kaget sih. Karena kira bakal kayak 6-7 juta, tapi ternyata Iya. enggak. Saya kira bakal gitu. Malah aku mikir kayak ini kayak 10 juta per bulan nyampe gak ya di Singapura gitu. Mungkin for some people, tergantung lifestyle dia, mungkin nyampe. Tapi for me personally, I think 3.500.000, dan kalau menurut saya orang biasa juga harusnya cukup. Pas pertama kali ke Singapura ada ngerasain ya meskipun kita sama-sama Melayu lah ya, ada ngerasain culture shock gak sih? I think bukan culture shock sih ya, tapi lebih ke lebih nyaman lah. Okay. I bisa ngerasain kayak lebih nyaman gitu. Karena kan kalau di sini itu di Singapura tuh semuanya kayak udah terintegrasi. Jadi lebih maju banget kan negaranya. Jadi satu kartu itu yang I dapat dari University I, itu bisa dipakai buat semuanya. Jadi kayak bayar MRT, bayar makan, sampai order barang dari Lazada atau misalnya gitu. Mungkin kartunya contohnya kayak gini. Malah makin coba deketin lagi zoom ini pantongin. Oke. Student card I yang I bisa pakai. Ini student card I yang I pakai buat kehidupan sehari-hari di kampus. Jadi ini bisa dipakai buat MRT dan lain-lain. Tapi kalau scholarship dia turunnya dari bank. Nah ya, kartu dari banknya itu juga kayak dipandu lah sama NTU untuk bikin pas kita nyampe. Wow. Ini berubah mindset juga. Soalnya aku pernah baca di website itu, ternyata pengeluaran kok di Singapura mahal gitu. Ternyata di satu sisi dirimu membuktikan kalau dengan $350 per bulan tuh cukup banget. Kalau buat mungkin para orang tua yang khawatir anaknya mau sekolah di sini, on top of that banyak banget kayak financial pinjaman lah, financial support dalam bentuk pinjaman yang nggak ada bunga dan dibayarnya 2 tahun atau 3 tahun dari sekarang. Jadi I think NTU itu udah thoughtful banget ke kita. Tapi walaupun begitu, I think orang tua mesti harus adalah siapin uang sedikit, siapin fund sedikit untuk mungkin flight pulang pergi ke Indonesia sama Indonesia Singapura, sama kejadian tidak terduga. Oke. Justru malah selain membantu administrasi NTU, tapi justru dia juga ngasih bentuk support buat kita. Kayak support itu bukan hanya kayak dari financial gitu ya. Mungkin mereka tuh kayak udah pikirin semuanya. Jadi kayak emotional support juga ada. Jadi kayak kalau let's say kita stres, kita bisa consult ke university consultant. Kayak itu emang ada psikolog. Ya, ada psikolog. Terus masalah insurance mungkin ya. Health insurance itu mungkin juga orang-orang mungkin khawatir banget karena di Singapura itu terkenal mahal lah ya rumah sakitnya. Atau insurance itu udah termasuk di uang sekolah kita. Insurance itu udah termasuk di uang sekolah kita. Nah, jadi di kampus ada yang namanya Fullerton. Fullerton itu kayak klinik, semacam kliniknya. Actually, I juga ada fotonya. Nanti mungkin boleh tampil lagi. Sabi. Ya. Nah, itu setiap kali kedatangan, let's say I sakit atau apa, itu diperiksa dan dikasih obat. Obatnya mungkin obat standar, tapi biayanya cuma $3 kedatangan. Karena itu dipotong sama itu yang tadi ya, insurance. I think itu kayak a major relief banget buat kita yang mungkin kayak nggak bisa afford gitu loh healthcare di Singapura. Nah,
Terus saya mau tambahin juga masalah COVID kemarin ini, kalau Singapura itu dari government-nya mereka tanggung jawab banget. Artinya kayak semua fasilitas pengobatan dikasih secara gratis, baik ke penduduknya sendiri ataupun ke foreigner yang menetap di Singapura. Jadi I think nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih. Terjamin banget dong, parah. Lengkap banget semuanya. Parah, jadi mungkin buat inspirasi teman-teman yang lain gitu, yang mau lanjut kuliah satu, ya entahlah jenjangnya apapun di Singapura, tapi sudah ternyata dengan $350 itu cukup banget. Cukup banget. Dan semua kebutuhannya ya bukan semua kebutuhan, tapi fasilitasnya tuh sudah terintegrasi lengkap dan lain sebagainya ya, yang bisa bikin nyaman. Intinya James aja nyaman gitu. Iya. Masa lo enggak? Oke. Thank you James sudah mau sharing tentang gimana sih hidup di Singapura dengan beasiswa, gaya hidupnya seperti apa, terus alokasi keuanganmu selama di Singapura bagaimana, apalagi kan kamu tercover dengan beasiswa. Jadi tercerahkanlah orang-orang yang pengen kuliah di Singapura, baik dengan self-funded atau dengan beasiswa setidaknya. Oke, thank you James. Semoga bisa bermanfaat. Semoga akan bermanfaat, mudah-mudahan. Oke, thank you James. Stay safe dan stay healthy di sana.